Selamat pagi, selamat malam, atau mungkin selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya kenalin kami dari kelompok 8, khususnya kelas B. Kami ingin membawakan tentang study case kasus 11. Nah, di sini tuh ada anggota kelompok kami yang berdirikan dari 5 orang, yaitu ada aku sendiri, kemudian ada Pia, kemudian ada Moza, kemudian juga ada Istiara, kemudian juga ada Zakir Sekolah. Lanjut. Nah, di sini kita bakal langsung masuk aja ke kasus satu tentang validitas konstruk. Nah, validitas konstruk itu bisa dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu konvergen dan juga diskriminan. Nah, secara simpelnya, jika validitas menilai ketepatan indikator dalam merepresentasikan konstruk. Jadi, validitas itu dipakai atau sebagai alat menilai untuk ketepatan indikator dalam bisa mempresentasikan konstruk tersebut. Nah, converger itu bakal bisa terpenuhi bila loading terstandarnya tiap indikator itu terhadap konstruknya itu tinggi dan juga signifikan. Nah, umumnya itu ada di range di 0,70 atau mungkin di 0,60 sampai 0,69. Nah, itu masih bisa ditoleransi pada studi awal aja. Nah, serta juga ada nilai F di kisaran paling minimal 0,50 atau di atas 0,50. Kemudian, diskriminan tercapai jika indikator memiliki cross loading tertinggi pada konstruknya sendiri. Nah, akar kuadrat F tiap konstruk melebihi korelasinya dengan konstruk lain. Nah, dan juga nilai HTMT-nya itu berada di lebih kecil dari 0,85 sampai 0,90 dengan interval kepercayaan yang tidak mencakup satu. Nah, jika salah satu kriteria gagal, indikator atau konstruk dievaluasi lalu direvisi. Nah, jadi secara simpelnya jika aku sendiri bisa dapat analogiin itu, validitas konstruk itu secara simpelnya adalah cara untuk menilai em, seberapa baik indikator, atau kalau mungkin di Giveform atau semisalnya Visioner itu menilai seberapa bagus pertanyaan kita dan seberapa efektif pertanyaan kita tuh untuk bisa mempresentasikan variabel yang kita bahas. Semisal kita bahasnya adalah cangkir kopi. Nah, gimana atau mungkin minuman kopi kita. Nah, itu gimana pertanyaan kita itu bisa mempresentasikan eh, kopi itu dengan sangat baik. Nah, kemudian untuk diskriminan adalah merupakan batas jelas dari tiap variabel-variabel lainnya. Nah, itu untuk pengguna untuk menilai bahwasannya tiap variabel itu tidak tumpang tindih. Lanjut. Kemudian kita langsung masuk aja ke validitas konstruk dalam bentuk konvergen menggunakan aplikasi bantuan seperti Warp PPLS. Nah, di sini itu adalah ada tabel di samping sini itu merupakan hasil dari pengujian konvergen kita. Di sini kita bisa lihat dari nilai SPM sendiri itu, nilai loading tiap indikator dari SPM-nya itu berkisar di antara 0,800-an dan pada puncak tertingginya itu ada di 0,908. Nah, semuanya itu ada di atas batas 0,70 yang mana bisa kita katakan sebagai valid dalam secara konvergen. Jadi indikator atau pertanyaan-pertanyaan yang kita gunain untuk mempresentasikan variabel ini sudah bisa dibilang sangat cukup baik dan efektif. Kemudian yang bisa kita lihat lagi itu adalah di standar errornya atau SE. Nah, kita bisa lihat di sini sendiri bahwasannya nilai SE-nya itu berada di kisaran 0,10 yang mana itu merupakan nilai standar error yang kecil. Nah, itu menunjukkan bahwasannya hasil estimasi model kita itu merupakan estimasi model yang stabil dan juga akurat. Nah, sementara juga kita bisa lihat nih bahwasannya nilai-nilai cross loading terhadap konstruk lain seperti inovasi dan kinerjanya itu bisa kita lihat bisa kita lihat bahwasannya nilainya itu relatif rendah yang mana berarti kan eh setiap indikator itu lebih kuat menggambarkan eh
konstruk SPM. Jadi pertanyaan-pertanyaan atau mungkin indikator-indikator yang kita gunain itu dia itu eh, lebih terpusatnya kepada SPM, tidak terhadap inovasi ataupun kinerja. Jadi nilai untuk merujuk kepada inovasi atau kinerja itu sangatlah kecil atau mungkin kecil. Ini yang lanjut ya. Nah, kemudian di sini itu ada lanjutannya lagi. Masih sama juga konvergen, namun di sini kita membahas tentang variabel lainnya tadi itu seperti inovasi dan juga kinerja. Nah, di sini kita bisa dapat simpulkan bahwasanya di inovasi sendiri itu sebenarnya sudah bisa dibilang datanya itu konvergen dan juga kinerja juga konvergen. Kemudian standar errornya sendiri itu masih di batas ambang yang aman yaitu 0,10. Kemudian sama satu hal lagi yang lupa saya bahas tadi itu merupakan p-value. Nah, kenapa p-value ini perlu dibahas juga? Karena p-value tersendiri itu jika dia berada di angka yang rendah yaitu di 0,001 yang mana eh, batas maksimalnya itu adalah 0,005. Nah, jika dia berada di lebih kecil daripada 0,001 berarti eh, secara pembacaan itu bisa mengartikan bahwasannya eh, tiap indikator itu sangatlah signifikan. Jadi pertanyaan-pertanyaan atau indikator yang digunakan untuk merepresentasikan variabel itu sangatlah baik. Kemudian di sini mungkin bakal ada seperti kayak pertanyaan, gimana kalau semisalnya dinilai loadingnya itu ada yang berbeda, semisalnya ada yang tiba-tiba ada yang dari salah satu ini dari inovasi, misal Inov 5-nya itu berada di 0,150. Nah, itu kan sangat rendah ya. Nah, ketika kita mendapatkan angka tersebut, kita tidak perlu harus langsung menghapus, tapi kita juga bisa mungkin mempertimbangkannya itu menggunakan nilai F. Nah, ketika kita melakukan penghapusan terhadap nih pertanyaan Inov 5 dan juga itu bisa menaikkan nilai F-nya, maka bisa disimpulkan kita boleh menghapusnya demi meningkatkan nilai F-nya. Kemudian secara kesimpulan bahwasanya semua indikator pada setiap konstruk indikator pada setiap konstruk ini menurut dari kelompok kami itu sudah sangat cukup konvergen sekali. Yang mana itu udah lumayan bagus dan mereka memiliki nilai-nilai yang diharapkan untuk bisa dibilang sebagai data yang konvergen. Lanjut. Oke, selanjutnya di sini yaitu di mana lanjutan dari validitas konstruk atau diskriminan, di mana tabel terakhir ini menampilkan hasil uji validitas diskriminan yang menggunakan metode Fornell-Larcour Criterization, ini mana tujuannya adalah memastikan bahwa setiap variabel laten atau konstruk benar-benar berbeda dengan variabel lainnya dalam model penelitian. Nah, untuk cara membaca tabelnya sendiri adalah dengan membandingkan nilai akar kuadrat dari average variance extract-nya yang dimana suatu variabel dengan nilai korelasi terhadap variabel lainnya. Nah, nilai di dalam tanda kurung di sepanjang jalur diagonal merupakan nilai akar EVA masing-masing variabel yang dimana bisa kita lihat di sini inovasi sebesar 0,851, kinerja sebesar 0,860, SPM sebesar 0,865 dan SPM dengan inovasi sebesar 1,000. Nah, yang dimana asumsi validitas diskriminan terpenuhi karena semua nilai di dalam kurung tersebut lebih besar daripada nilai korelasi di dalam kolom bawahnya maupun di baris setelahnya. Sebagai contoh, untuk yang nilai akar EVA inovasi itu 0,851 itu jauh lebih tinggi dibandingkan nilai korelasinya dengan kinerja yang dimana 0,599 maupun SPM yang dimana 0,614. Nah, kesimpulannya sebuah variabel laten dalam penelitian ini dinyatakan valid secara diskriminan. Hal ini membuktikan bahwa setiap variabel mengukur konsep yang unik dan tidak saling tumpah tindih satu sama lain.
Selanjutnya di sini ada reliabilitas atau Crunchbase Alpha dan Composite yang dimana hasil uji kualitas instrumen dan kelayakan model dalam analisis PLS-SEM khususnya berfokus pada reliabilitas konstruk atau konstruk reliability dan kriteria serta statistik deskriptif lainnya. Nah, berdasarkan data seluruh variabel laten memenuhi syarat keandalan yang sangat tinggi. Nah, bisa kita lihat nilai composite reliability untuk variabel SPM itu sebesar 0,981, inovasi sebesar 0,955 dan kinerja sebesar 0,944 yang dimana itu berada jauh di atas ambang standar yaitu 0,70. Nah, keandalan ini diperkuat oleh nilai Crunchbase Alpha yang juga sangat tinggi yang dimana SPM ini mencatat nilai sebesar 0,979, sedangkan inovasi sebesar 0,945 dan kinerja sebesar 0,928. Nah, semua angka ini lebih besar dari 0,70. Selain reliabilitas, tabel juga menunjukkan nilai average variance extracted atau AVA untuk setiap variabel yang dimana SPM sebesar 0,748, inovasi 0,725, kinerja 0,739 yang berada di atas standar minimal yaitu 0,50. Nah, hasil ini menandakan bahwa seluruh variabel dalam model memiliki validitas konvergen yang baik. Nah, secara keseluruhan, kontribusi variabel independen dalam model ini mampu menjelaskan variasi variabel dependen kinerja sebesar 39% yang ditunjukkan oleh nilai R-squared-nya sebesar 0,390. Nah, dengan semua indikator reliabilitas dan validitas yang terpenuhi, model penelitian ini dinyatakan sangat layak, konsisten, dan stabil untuk digunakan dalam pengujian hipotesis lebih lanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada validitas konstruk berdasarkan uji dari SPSS yang dimana hasil dari uji KMO sebesar 0,868 dan Bartlett's testnya yang dimana P kurang dari 0,01 ini tuh menunjukkan bahwa sampel data sangat layak difaktorkan. Nah, berdasarkan tabel rotate komponen matrix, semua indikator mengelompokkan dengan bersih tanpa adanya tumpang tindih yang dimana SPM 1 sampai SPM 17 dominan di komponen 1 dan 3, sedangkan inovasi 1 sampai inovasi 8 di komponen 2 serta kinerja 1 sampai kinerja 6 di komponen 4 dengan nilai loading yang kuat yang dimana lebih dari 0,50. Nah, seluruh variabel terbukti memiliki validitas konstruk yang akurat. Nah, hipotesisnya untuk inovasi yang dimana sebesar 0,381 dan SPM sebesar 0,530 ini terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja yang dimana P kurang dari 0,01. Nah, artinya untuk peningkatan inovasi atau penerapan SPM secara mandiri akan langsung mendongkrak kinerja perusahaan. Nah, namun interaksi SPM dan inovasi memiliki pengaruh negatif yang signifikan yang dimana hasilnya bisa kita lihat yang dimana hasilnya yaitu sebesar minus 0,154 dan P-nya 0,007. Nah, hal ini berarti peningkatan kinerja justru akan menurun jika sistem pengendalian manajemen diterapkan secara kaku atau terlalu ketat. Oke, selanjutnya ada reliabilitas dengan menggunakan SPSS, di mana nilai ini dilihat dari reliabilitas statistik dengan nilai Cornbase alpha-nya. Untuk uji keandalan, kuesioner ini dinyatakan sangat konsisten karena nilai Cornbase alpha-nya mencapai nilai 0,975 yang mana itu jauh di atas batas 0,70. Hal ini diperkuat oleh nilai korelasi tiap butir corrected item total correlation yang berada di atas 0,30 dan nilai reliabilitas per item yang stabil di angka 0,97. Kesimpulannya, semua indikator terbukti valid dan sangat tangguh sebagai alat ukur penelitian. Artinya, menghapus satupun indikator tidak akan signifikan meningkatkan reliabilitasnya. Jadi, semua indikator itu penting dan tidak ada yang akan merusak konsistensi. Oke, lanjut. Di sini ada kesimpulan untuk kasus 1, di mana berdasarkan hasil analisis model pengukuran outer model menggunakan WAR PLS dan SPSS dengan perbandingan yang tidak terlalu jauh, seluruh konstruk yaitu SPM, inovasi, dan kinerja, serta SPM dikalikan inovasi telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas yang baik. Yang pertama, pada uji validitas konvergen, seluruh indikator memiliki nilai loading factor di atas 0,7 dan p-value kurang dari 0,001 yang berarti setiap indikator signifikan dan mampu merefleksikan konstruknya dengan baik.
dengan nilai standar error atau SE yang kecil menunjukkan hasil estimasi stabil dan akurat, sedangkan nilai cross-loading yang rendah pada konstruk lain menandakan tidak ada terjadinya tumpang tindih antar konstruk. Yang kedua, uji validitas diskriminan menggunakan kriteria Fornell-Laker juga menunjukkan bahwa nilai akar kuadrat AV untuk setiap konstruk lebih tinggi dibandingkan korelasi antar konstruk lainnya, yang menandakan bahwa setiap konstruk dapat dibedakan dengan jelas satu sama lain. Yang ketiga, untuk hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai composite reliability dan convex alpha untuk semua konstruk berada di atas 0,70 yang menandakan bahwa seluruh konstruk memiliki konsistensi internal yang tinggi. Nilai AV juga berada di atas 0,50 yang membuktikan bahwa sebagian besar varians indikator dapat dijelaskan oleh konstruk yang diukur. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam model kasus satu ini valid dan reliable, sehingga alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini stabil, konsistensi, serta layak untuk dilanjutkan ke tahap analisis inner model atau uji hubungan antar konstruk. Next. Oke, di sini ada pengantar untuk kasus 2, di mana masih sama membahas validitas konstruk, konvergen, dan diskriminan. Untuk sisi validitas konvergen, setiap indikator itu akan dinilai valid jika setiap indikator menunjukkan nilai-nilai loading yang terstandarisasi dengan kisaran pada rekomendasi yaitu 0,70. Jadi meskipun ada di antara 0,60 sampai 0,69 masih dapat diterima, terutama pada penelitian yang bersifat eksploratif. Selain itu, seluruh indikator itu dapat dibuktikan signifikan secara statistik dengan melihat tingkat signifikansi P kurang dari 0,001. Tingginya nilai loading tersebut dapat mengindikasikan bahwa masing-masing indikator mampu merepresentasikan konstruk yang diukur dengan baik. Kondisi ini dapat tercerminkan pada nilai average variance extract atau AV yang berada di atas nilai minimum yaitu 0,50, sehingga dapat menunjukkan bahwa konstruk tersebut mampu menjelaskan lebih dari setengah variance indikator yang membentuknya. Kemudian untuk validitas diskriminan akan terpenuhi jika nilai cross-loading pada setiap indikator lebih tinggi pada konstruk asalnya dibandingkan dengan konstruk lainnya. Selain itu, dilihat berdasarkan nilai kriteria Fornell-Laker, nilai akar kuadrat AV setiap konstruk lebih besar dibandingkan dengan korelasi antar konstruk yang menunjukkan adanya perbedaan yang jelas antar variabel laten. Pengujian ini menggunakan rasio heterotrait monotrade HTMT yang juga mendukung hasil tersebut karena seluruh nilai hubungan antar konstruk berada di bawah batas yang direkomendasikan yaitu 0,85 sampai 0,90. Jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai ini dapat diukur validitasnya jika telah memenuhi syarat-syarat. Berdasarkan pada kasus 2 validitas konvergen, berdasarkan hasil uji validitas, seluruh konstruk yaitu IP, OC, AC, JS, dan SI telah memenuhi kriteria validitas yang baik. Nilai loading indikator berada pada rentang IP 0,719 sampai dengan 0,794. Kemudian untuk OC-nya 0,593 sampai dengan 0,782. Kemudian untuk AC-nya 0,739 sampai dengan 0,845. Untuk JS 0,700 sampai dengan 0,789 dan SI-nya dari 0,740 hingga 0,842. Jadi hampir seluruh indikator memiliki nilai loading di atas 0,70. Sedangkan satu indikator pada konstruk OC masih dapat diterima karena berada dalam batas toleransi yang diperbolehkan. Selain itu, seluruh indikator signifikan dengan nilai p-value kurang dari 0,001 yang menunjukkan bahwa nilai setiap indikator mampu mengukur konstruk yang diwakilinya dengan baik. Jadi nilai cross-loading juga lebih rendah pada konstruk lain dibandingkan pada konstruk asalnya, sehingga validitas diskriminan termenuhi. Jadi dengan demikian, kelima konstruk dalam model penelitian dinyatakan valid dan layak digunakan untuk analisis struktur selanjutnya. Oke, selanjutnya validitas diskriminan berdasarkan tabel di atas, nilai square root
EV pada setiap konstruk telah memenuhi kriteria yang dipersyaratkan, yaitu berada di atas 0,50. Jadi nilai tersebut masing-masing adalah IP sebesar 0,750, sementara OSI sebesar 0,717, kemudian AC-nya sebesar 0,799, kemudian untuk JS-nya sebesar 0,735 dan SI sebesar 0,810. Hasil ini menunjukkan bahwa varians yang dapat dijelaskan oleh indikator lebih besar dibandingkan varian kesalahan atau error. Dengan demikian, seluruh konstruk telah memenuhi validitas konvergen dengan setiap indikator mampu merepresentasikan konstruk yang diukur dengan baik. Jadi, berdasarkan tabel tersebut, seluruh hubungan antar konstruk IP, OCAC, dan JS hingga SI memiliki nilai p-value kurang dari 0,001. Hasil ini menunjukkan bahwa korelasi antar variabel bersifat signifikan secara statistik pada tingkat kepercayaan 99,9%. Dengan demikian, hubungan yang terbentuk antar konstruk dapat dianggap kuat dan bukan terjadi secara kebetulan. Selanjutnya, di kasus 2, reliabilitas batch alpha dan composite reliability, di mana hasil dari WordPress menunjukkan bahwa model tidak mengalami masalah multikolinearitas. Di mana karena seluruh nilai full collinearity-nya PIF berada di bawah batas maksimum yaitu 5. Nah, hal ini menandakan bahwa setiap variabel itu memiliki kontribusi yang berbeda dan tidak terjadi tumpang tindih atas informasi dan variabelnya. Kemudian nilai R square pada konstruk SI dan AC-nya sebesar 0,686, di mana menunjukkan bahwa model mampu menjelaskan sekitar 68,6%. Jadi variasi pada konstruk tersebut sehingga kemampuan prediksi model dapat dikategorikan dengan baik. Selain itu, reliabilitas konstruk juga tergolong kuat, yang ditunjuk oleh nilai composite reliability sebesar 0,808 sampai dengan 0,884 dan cross bench alpanya sebesar 0,681 hingga 0,824. Jadi validitas konvergen juga telah terpenuhi karena seluruh variabel memiliki nilai EV di atas 0,50. Jadi berdasarkan uji normalitas nilai skewness, kemudian kurtosis, serta indikator normal JB dan unimodal RS-nya menunjukkan bahwa data memiliki distribusi yang dapat diterima dan cenderung bersifat unimodal. Dengan demikian, model penelitian ini memenuhi syarat untuk digunakan pada analisis lebih lanjut. Okay, next. Oke, selanjutnya ada validitas konstruk SPSS. Jadi berdasarkan hasil rotate component matrix, jadi seluruh indikatornya itu memiliki nilai faktor loading di atas 0,50. Jadi sehingga memenuhi kriteria validitas konvergen. Nah, sebagian besar indikator itu juga mengelompok pada faktor yang sesuai dengan konstruknya, yang menunjukkan bahwa validitas diskriminan telah terpenuhi dengan baik. Nah, namun indikator OC-nya menunjukkan adanya cross loading karena memiliki nilai loading pada dua faktor, yaitu 0,536 dan 0,574. Meskipun demikian, nilai loading tertinggi masih berada pada faktor utamanya, sehingga indikator tersebut masih dapat dipertahankan. Dengan demikian, dukungan teori yang digunakan, keberadaan indikator satu tidak mengganggu validitas model secara keseluruhan. Next. Next. Selanjutnya reliabilitas SPSS. Jadi nilai Cronbach's alpha sebesar 0,926 untuk 21 indikator yang menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat reliabilitas yang sangat tinggi. Nah, nilai ini berada sangat jauh di atas batas minimum yang direkomendasikan, yaitu 0,70. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator memiliki konsistensi yang baik dalam mengukur konstruk penelitian dan menghasilkan data yang dapat dipercaya. Next. Next.
Oke, kesimpulan dari kasus 2 ini, berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS dan WARPLS, instrumen penelitian pada kasus 2 secara umum telah memenuhi kriteria validitas dan reliabilitas. Nah, hasil analisis SPSS menunjukkan nilai KMO sebesar 0,887 dan Bartlett test yang signifikan pada P kurang dari 0,001 sehingga sehingga data ini dinilai memadai dan layak untuk analisis faktor. Selain itu, hasil rotate component matrix menunjukkan bahwa sebagian besar indikator memiliki faktor loading di atas 0,50 sehingga memenuhi syarat validitas konstruk. Sehingga terdapat satu indikator yang mengalami cross loading. Nah, indikator tersebut masih dapat dipertahankan karena didukung oleh pertimbangan teoritis. Nah, nilai Cronbach's alpha sebesar 0,926 juga mengindikasikan bahwa instrumen memiliki reliabilitas yang sangat baik. Nah, pada pengujian menggunakan WAR-PLS, seluruh konstruk telah memenuhi validitas konvergen yang ditunjukkan oleh nilai outer loading, average, dan composite reliability yang berada di atas batas minimum yang direkomendasikan. Namun pada pengujian validitas diskriminan masih terdapat satu konstruk yaitu Organizational Commitment atau C yang belum sepenuhnya memenuhi kriteria Fornell-Larker terhadap konstruksi karena nilai akar kuadrat average-nya masih lebih rendah dibandingkan korelasi antara konstruk tersebut. Nah, meskipun demikian, secara keseluruhan hasil pengujian menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang baik, sehingga tetap layak digunakan untuk analisis dan penelitian lebih lanjut. Next. Oke, sudah habis. Sekian dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.